menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bumi. Perkenalkan, nama saya Gilang Resto Anugrah dari kelas 2C dan dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang objek pajak BPHTB, tarif pajak, dan kesimpulan. Berikut penjelasannya. Objek pajak BPHTB. Pajak BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB ini termasuk bea, bukan pajak. Perbedaan pertama, pembayaran pajak terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Contohnya, seorang pembeli tanah bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel berarti ia sudah membayar bea materai walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Perbedaan kedua, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Misalnya, membeli atau membayar material tempel dapat dilakukan kapan saja. Demikian pula dengan membayar BPHTB terutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Tarif BPHTB. Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Saat dan tempat terutang pajak BPHTB. Menurut ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang BPHTB Nomor 20 Tahun 2000 menyatakan bahwa saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut. Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Dengan kata lain, saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Tempat pajak terutang adalah di wilayah kabupaten, kota atau provinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan. Cara menghitung PBB dan BPHTB. Seiring dengan UU HKPD yang sudah resmi disahkan pada awal 2022 lalu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terdapat kenaikan PBB ekonomi di Indonesia, termasuk pajak tanah kosong. UU HKPD sendiri mengatur semua ketetapan mengenai desentralisasi fiskal serta asas ekonomi dari pemerintah. Ini termasuk menetapkan kenaikan biaya PBB berapa persen. Seperti disebutkan UU HKPD pasal 41, besarnya biaya PBB P2 paling maksimal adalah 0,5%. Sementara itu, PBB P2 yang berupa area lahan untuk produksi ternak dan pangan lebih rendah angkanya dibandingkan dengan biaya untuk jenis lahan lainnya. Adapun tarif dari PBB P2 ini selanjutnya akan ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda pada setiap daerah terlebih dahulu. Lantas, bagaimana cara menghitung PBB untuk bisnis? Tentunya Anda perlu mengetahui dahulu rumus PBB. Adapun rumusnya yaitu berikut adalah rumus dari PBB. Kesimpulan, PBB dan BPHTB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemahaman yang baik tentang kedua jenis pajak ini penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar. PBB dan BPHTB adalah dua jenis pajak yang berkaitan dengan kepemilikan properti di Indonesia. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, termasuk jual beli, waris, hibah, dan tukar menukar. Dari kelas 2C kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah dasar hukum, asas PBB, objek PBB, dan subjek PBB.
Baiklah, kita akan masuk teori yang pertama, yaitu dasar hukum. Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subjek hukum, baik orang perorangan atau badan hukum. Yang kedua, ada asas PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang menjadi tempat perkumpulan dari ratusan negara di dunia ini dan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal ini tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi meja bundar. Materi yang ketiga adalah objek PBB. Nah, definisi dari objek pajak bumi dan bangunan sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama sawah, 2 ladang, 3 kebun, 4 tanah, 5 pekarangan, 6 tambang. Yang terakhir, untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, 2 bangunan usaha, 3 gedung bertingkat, 4 pusat perbelanjaan, 5 pagar mewah, 6 kolam renang. Perkenalkan, nama saya Putri Desari dari kelas 2C kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembayaran dan penagihan PBB, PBB pedesaan dan perkotaan, PBB P2, dan nilai objek pajak dan tarif PBB dan PBB P2. Tata cara pembayaran dan penagihan PBB. Tata cara pembayaran PBB yang dipungut pemerintah pusat diatur dalam pasal 11 ayat 5 UU PBB. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembayaran PBB dapat dilakukan di bank, kantor pos, giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, mengacu pada pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03 Tahun 2014 tentang cara pembayaran dan penyetoran pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak termasuk PBB dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Selain dengan SPP, pembayaran dan penyetoran PBB juga dapat dilakukan menggunakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Adapun sarana administrasi lain yang dimaksud berdasarkan pasal 11 ayat 3 yaitu meliputi bukti penerimaan negara, bukti pemindah bukuan atas pembayaran atau bukti penerimaan pajak lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tata cara pembayaran PBB yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam peraturan masing-masing daerah, sebagaimana ditekankan dalam pasal 101 ayat 4 UU PDRD. Untuk tenggat waktu pembayaran juga ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketentuan penagihan PBB yang dipungut oleh pemerintah pusat mengacu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jangka waktu pembayaran pajak terutang ditentukan berdasarkan jenis surat terutang yang merupakan dasar penagihan pajak tersebut. Selanjutnya, PBB Perdesaan dan Perkotaan, PBB P2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang memiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nilai jual objek pajak dan tarif PBB dan PBB P2. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak yang telah diatur dalam pasal 79 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besarnya NJOP tersebut ditetapkan setiap 3 tahun oleh kepala daerah masing-masing. Namun dikecualikan untuk objek pajak tertentu bisa ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya.
Perlu diketahui bahwa dalam hal perhitungan PBB P2 itu sendiri tidak terdapat unsur NJKP yang merupakan presentasi tertentu dari nilai jual objek pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan perhitungan PBB P2 berbeda dengan perhitungan PBB P3 yang menggunakan nilai jual kena pajak. Objek PBB P2 disesuaikan dengan sektornya, merupakan bumi dan bangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Contohnya seperti sawah, rumah, apartemen, hotel, rumah susun, pabrik tanah kosong, yang lain sebagainya. Berdasarkan pasal 80 ayat 1 UU PDRD, ada besaran tarif yang ditetapkan untuk PBB P2, yaitu sebesar 0,3%. Namun, baru-baru ini telah diubah mengacu pada pasal 41 UU HKPD. Besarnya tarif PBB P2 paling tinggi sebesar 0,5%. Sementara itu, tarif PBB P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan tarif untuk lahan yang lainnya yang ditetapkan terlebih dahulu dengan perda masing-masing daerah. Akan tetapi, tarif untuk PBB P2 ini bervariasi, tergantung dari kebijakan dan aturan dari pemerintah daerah masing-masing. Selain mengetahui besaran tarifnya, wajib pajak perlu mengetahui tentang nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang ditetapkan pada PBB P2 ini. Telah ditetapkan paling rendah untuk batasan nilai yang tidak terkena pajak ini adalah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak yang terutang PBB P2.